Halo, hari ini kita mau belajar dulu tentang expression of used to. Used to itu dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan kata dulu atau biasanya dulu. Sebelum kita memulai, kita pelajari dulu pattern daripada used to itu sendiri ya. Di mana dalam kalimat positif patternnya subject plus used to plus verb 1 or be. Di sini kita lihat ada verb 1 atau be. Ini artinya setelah used to kita menggunakan kata kerja dasar ataupun verb 1, dan jika tidak ada verb 1 maka kita menggunakan be sebagai pengganti verb 1-nya itu sendiri. Dan di kalimat negatif subject plus didn't used to plus verb 1 or be. And in interrogative did plus subject plus used to plus verb 1 or be. Coba kita perhatikan di sini penulisan used to itu sendiri. Di kalimat positif kita menggunakan used to, ada D-nya. Dan di negatif dan interrogatif used to, use-nya tidak berakhiran dengan huruf D, gitu ya. Oke, let's continue. When do we use used to? Kapan kita menggunakan used to? Oke. We use used to, kita menggunakan used to talk about situations or habits in the past. Untuk membicarakan tentang situasi ataupun kebiasaan di masa lampau, which no longer exist at present. Yang sudah tidak eksis lagi saat ini. Ya. Kalau dia situasi, berarti situasi itu sudah sudah berubah saat ini, tidak sama lagi dengan yang dulu. Kalau dia berbicara tentang habits ataupun kebiasaan, berarti kebiasaan itu sudah tidak dilakukan lagi dan sudah berganti dengan kebiasaan yang lainnya. Gitu. Example, sebagai contoh. Number 1, Bagan Batu dulu adalah sebuah hutan. Ya. Bagan Batu dulu adalah sebuah hutan, tetapi itu sudah menjadi kota sekarang. Ya, dua. Ya, hal yang berbeda keadaan Bagan Batu zaman dulu dengan zaman sekarang. Sekarang coba kita terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Bagan Batu used to be a forest, but it is a city now. Perhatikan di sini, setelah used to, kita menggunakan kata be di sini. Kenapa? Karena forest, ya, karena forest ataupun sebuah hutan itu bukanlah kata kerja. Seperti di awal tadi saya katakan, kita wajib menggunakan be ketika setelah used to itu bukanlah kata kerja. Gitu. Let's continue. Jack Ma dulu miskin. Jack Ma dulu miskin, tetapi sekarang dia adalah salah satu orang terkaya di negaranya. Kita terjemahkan. Jack Ma used to be poor, but now he is one of the richest men in his country. Okay? Jack Ma used to be poor. Kita tetap menggunakan be karena poor bukanlah kata kerja, sama dengan number 1. Okay? Let's continue. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Saya dulu minum susu di pagi hari, tetapi sekarang saya minum kopi. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan saya dulu dengan kebiasaan saya sekarang. Di sini setelah dulu, ya, ini dulu dalam bahasa Inggris kita bilang used to. Kita menggunakan kata minum. Di mana kata minum di sini adalah sebuah kata kerja, ya. Minum itu adalah kata kerja. Jadi kita katakan gini, I used to drink milk in the morning, but now I drink coffee. Perhatikan, setelah used to kita tidak menemukan kata be seperti contoh nomor 1 dan nomor 2 sebelumnya. Kenapa? Karena drink itu adalah kata kerja, verb 1. I used to drink milk in the morning, but now I drink coffee. Next, let's continue to number 4. Ayahku dulu tidak bekerja, tapi sekarang dia bekerja di PKS.
Ayahku dulu tidak bekerja, berarti kalimat negatif. Tadi patternnya subject plus didn't, used to plus verb 1. Kita katakan, my father didn't used to work. Didn't used to work. Use-nya tidak menggunakan D seperti yang di atas. Okay, but now he works in a palm factory. Tetapi sekarang dia bekerja di PKS. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di mana kau dulu tinggal? Ini adalah pertanyaan di mana biasanya kita tanyakan kepada orang yang baru pindah ya, yang baru kita kenal. Kita bilangnya gini. Where did you used to live? Oke, tadi polanya kan did, subject, used to, verb 1. Jadi karena ada di sini menggunakan kata tanya, tinggal letakkan aja kata tanyanya di depan. Lalu diikuti dengan patternnya tadi. Maka, where did you used to live? Oke, jawabnya gimana? Kita katakan, I used to. Maka jawabnya harus gini nanti dia. I. Kenapa I? Karena nanyanya pakai you, jawabnya pakai I. Kemudian, masuk ke used to-nya. I use. Oke, perhatikan di sini use-nya kita menggunakan D kembali. I used to live. Di mana tinggalnya dulu? Ya, tinggal dilanjutkan aja. I used to live in Medan. I used to live in Pekanbaru. I used to live in. Nah, di mana ya? Tergantung situasinya. Oke, kita lanjutkan dulu lihat contohnya dari gambar. Berikut ini sudah saya sediakan gambar, ya, gambar seseorang zaman dulu dengan zaman sekarang. Di sini ada gambar sosok yang tidak asing lagi, yaitu gambarnya artis cilik Tina Toon zaman dulu ketika dia masih kecil dan sekarang. Di sini kita bilang gimana? Tina Toon used to be fat. Tina Toon dulu gemuk. Tetapi sekarang, but now she is slim. Oke, beda ya. Zaman dulu dia fat, sekarang dia slim. Oke, kita lanjutkan dengan gambar berikutnya. Di sini gambarnya Om Deddy Corbuzier. Om Deddy Corbuzier dimana kita semua tahu kalau dia dulu setiap kali muncul di TV sebagai seorang magician, ya kan? Tetapi sekarang dia sudah sebagai presenternya acara TV hitam putih. Maka kita bilang gimana? Deddy Corbuzier used to be a magician. Deddy Corbuzier dulu adalah seorang magician. But now, tetapi sekarang, he is a presenter and a YouTuber. Dan juga seorang YouTuber. Dia beralih profesi ya. Oke, let's continue to... Oke, ini adalah gambarnya Andre Taulani. Yang dulu adalah vokalisnya Stinky ya. Kita lihat, perhatikan gambarnya, perbedaannya. Di sini kita bicara rambutnya aja lah. Rambutnya Taulani zaman muda dia itu rambutnya panjang, gondrong. Sekarang dia lebih pendek dan lebih rapi ya. Jadi kita katakan gimana? Andre used to have long hair. Andre dulu punya rambut panjang. But now he has short hair. Tetapi dia sekarang punya rambut pendek. Oke? Lanjut. Dengan gambar, ayo. Ini adalah gambarnya Om Jack Ma ya. Om Jack Ma merupakan orang salah satu terkaya di dunia ya. Kita lihat inilah dia gambar dia sekarang, foto dia sekarang, dan ini adalah foto dia waktu kecil. Kita lihat fotonya waktu kecil nih, ya, jorok, ya, dekil. Oke. Kita lihat latar belakangnya juga berarti dia nih zaman dulunya ya bukan berasal dari orang yang kaya raya ya. Jadi di sini situasinya Om Jack Ma ketika dia kecil dengan sekarang sudah sangat berbeda. Dulu dia miskin, sekarang dia kaya. Kita bilang gimana? Jack Ma used to be poor, but now he is rich. Oke. Jack Ma dulu miskin, tetapi sekarang dia kaya. Mudah-mudahan
kisah cerita Om Jack Ma bisa kita menginspirasi kehidupan kita ya. Oke, kita lanjut dengan contoh soal. Nah, ini di sini sudah saya sediakan 8 contoh soal yang biasa kita temukan di sekolah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Di sini dikatakan perintahnya, complete the sentences with use, menggunakan di atau tidak, to, plus suitable verb, dengan menggunakan kata kerja yang sesuai. Nah, untuk melihat kata kerjanya, di sini nanti kata kerjanya ini pasti sama yang dulu dengan yang sekarang. Contoh di sini kita perhatikan di soal number 1, dia menggunakan kata kerja travel. Dari mana dia menemukan travel? Oke, kita lihat di sini. Nicola doesn't travel much now. Oke, ini dia. Doesn't travel much now. Dia menggunakan travel. Nicola tidak bepergian, nggak banyak bepergian sekarang. Berarti dia dulu bepergian banyak, sering bepergian. Hanya travelnya dari situ ya. Nah, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Kita perhatikan nomor 2. Sophie bla 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 a motorbike. Sophie sebuah sepeda motor, but last year, tetapi tahun lalu, she sold it. Dia menjualnya, and bought a car, dan membeli sebuah mobil. Artinya si Sophie udah nggak punya sepeda motor lagi kan? Nah, kita katakan lagi nih, Sophie dulu, berarti Sophie dulu punya sepeda motor. Nah, kita bilang gini, Sophie used to have. Sophie used to have a motorbike. Okay. Nomor 3. We moved to Spain a few years ago. Kami pindah ke Spain, ke Spanyol, a few years ago, ke beberapa tahun yang lalu. Kami di Paris. Oke. Kita lihat dulu kata kerja apa kira-kira yang cocok. Gak mungkin kami pindah ke Spanyol beberapa tahun yang lalu, tapi kami dulu berarti tinggal di Paris sebelumnya, ya kan? Kita menggunakan kata kerja tinggal. Berarti kita katakan we used to live in Paris. Kami dulu tinggal di Paris. Number 4. I rarely eat ice cream now. Aku sangat jarang makan es krim sekarang. Oke? Dari sini kita sudah bisa ketemu kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah eat. Oke? Kata kerjanya adalah eat, makan. Berarti aku sangat jarang makan es krim sekarang. Berarti dulu makan es krim kan? Positif ya. Kita katakan I used to eat it when I was a child. Oke? Di sini kita menemukan kata eat ya. It di sini mengacu kepada es krim. Oke, it itu adalah mengacu kepada es krim, menggantikan es krim. Tapi aku dulu memakan es krim ketika aku masih kecil. Sekarang udah dewasa nggak lagi ya. Let's continue. Number 5. Jackie blanks my best friend, but we aren't good friends anymore. Jackie sahabatku, tetapi kami tidak sahabatan lagi sekarang. Nah, kata kerjanya apa? Kita lihat dari sini. Di sini dia menggunakan aren't. Kenapa pakai aren't? Karena good friends kan bukan kata kerja. Yang mana aren't itu adalah to be. Artinya di sini kita menggunakan be nanti ya. Seperti di polanya tadi, subject plus used to plus verb 1 or be. Nggak ada kata kerja, kita menggunakan be. Maka kita katakan Jackie used to be my best friend. Jackie dulu adalah sahabatku, sekarang nggak lagi. Number 6. It only takes me about 40 minutes to get to work now. Itu hanya membutuhkan waktu bagiku 40 menit untuk sampai ke tempat kerja sekarang. That the new road is open, yang mana jalan baru sudah dibuka.
Berarti sebelumnya kata memakan waktu lebih dari 1 jam. Oke. Nah, kita lihat kata kerjanya apa? Kata kerjanya dari awal aja lihat nih. Take. Kata kerjanya take. Oke, nanti dia it used to take more than an hour. Itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Number 7. There blanks a hotel near the airport. Ada dulu sebuah hotel di dekat bandara, tetapi itu tutup dulu, ya. Itu sudah lama tutup. It closed a long time ago. Itu sudah lama tutup. Kita katakan there used to be a hotel. Dulu ada, gitu ya. Dulu ada sebuah hotel di dekat bandara. Number 8. When you live in New York, ketika kamu tinggal di New York, oke, bla 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 bla, to the theater very often. Oke, perhatikan di sini ada tanda tanya, berarti kalimat interrogatif. Interrogatif tadi adalah did plus subject plus used to. Kita katakan, did you used to go to the theater very often? Apakah kau dulu pergi ke teater sering? Oke, seperti inilah cara mengerjakan soal untuk expression used to. Oke, saya harap ini sangat bermanfaat dan bisa membuatmu mengerti. Don't forget to subscribe and share to your friends. Thank you.